Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Diah Ratnaningrum, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fact atau peristiwa. Ibu Siti Nurjanah, rekan sejawat di SMA Negeri 9 Purworejo, adalah wali kelas 11 MIPA 2. Suatu hari bercerita kepada saya bahwa ada seorang murid di kelasnya yang sudah hampir 2 bulan tidak mengikuti pembelajaran daring dan tidak mengerjakan berbagai tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan informasi dari tetangganya yang berada di kelas yang sama, anak tersebut HP-nya dijual untuk biaya perawatan adiknya di rumah sakit. Anak tersebut turut bekerja di proyek pembangunan di desa sebelah agar bisa mengumpulkan uang untuk membeli HP. Anak tersebut terancam tidak bisa naik kelas bila tetap tidak aktif mengikuti pembelajaran dan penilaian akhir semester 2 secara daring. Masalah ini merupakan dilema etika. Ada kendala yang dialami oleh anak tersebut untuk bisa mengikuti pembelajaran daring. Padahal anak tersebut tergolong pandai. Bila karena kendala itu lalu anak tersebut menjadi tidak naik kelas, maka akan berdampak kurang baik bagi keberlanjutan sekolahnya juga masa depannya. Masalah tersebut harus dicari solusi terbaik melalui proses pengambilan keputusan yang benar. Praktik coaching dalam proses pengambilan keputusan. Peristiwa atau fact terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Siti Nurjanah yang melatar belakangi aksi nyata yang saya susun. Dalam aksi nyata ini saya mengawali dengan praktek coaching. Saya menerapkan praktik coaching agar Ibu Siti Nurjanah sebagai coach dapat menemukanali permasalahan tersebut secara komprehensif dan memperoleh beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikannya. Praktik coaching yang dijalankan bukan untuk mendikte coach. Sebagai coach, saya mendorong coach untuk dapat memperoleh solusi terbaik sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan seoptimal mungkin. Penerapan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Peraturan dan tanggung jawab. Kemudian langkah kedua, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Yang terlibat adalah kepala sekolah, wali kelas 11 MIPA 2, calon guru penggerak Diah Ratnaningrum sebagai coach, guru BK, orang tua, dan murid. Kemudian langkah ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut? Yang pertama, murid sudah 2 bulan lebih tidak mengikuti pembelajaran daring dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru karena HP-nya dijual untuk biaya perawatan adiknya di rumah sakit. Yang kedua, murid tersebut bekerja di proyek pembangunan di desa sebelah untuk mengumpulkan uang agar bisa membeli HP. Kemudian langkah keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi. Ada unsur pelanggaran peraturan sekolah. Yang ketiga, uji intuisi. Ada yang salah dalam situasi itu, yaitu murid tersebut lebih mementingkan bekerja untuk memperoleh uang daripada berusaha mengikuti pembelajaran. Yang keempat, uji halaman depan koran, yaitu merasa nyaman karena sekolah akan berusaha agar murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran kembali. Yang kelima, uji panutan atau idola, akan melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Kemudian dilanjutkan langkah 5,
Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Nah, paradigma yang terjadi adalah jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Kemudian langkah yang keenam, dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Nah, prinsip yang akan dipakai adalah prinsip berbasis rasa peduli, care based thinking. Kemudian dilanjutkan langkah 7, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ini disebut investigasi opsi trilema. Nah, jika pengambilan keputusan tersebut memakai prinsip berbasis peraturan, maka dapat dipastikan bahwa murid tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya langkah 8. Apakah keputusan yang akan Anda ambil? Nah, di sini setelah melalui proses coaching dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, keputusan yang diambil adalah wali kelas 11 MIPA 2 melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung dengan orang tua dan murid, menawarkan fasilitas oleh sekolah, serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut. Kemudian langkah yang ke-9, coba lihat kembali keputusan yang Anda ambil dan refleksikan. Nah, di sini keputusan yang diambil sudah sesuai dan sangat baik karena sekolah sudah memikirkan keberlanjutan belajar dan masa depan murid tersebut. Feeling atau perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa bahagia karena melalui teknik coaching dan 9 langkah pengambilan keputusan, saya dapat membantu rekan kerja saya menyelesaikan masalah dilema etika yang dihadapi. Saya merasa keputusan yang diambil sudah tepat, yaitu melaksanakan home visit dan berkomunikasi langsung dengan orang tua dan murid, menawarkan fasilitas oleh sekolah, serta membuat kesepakatan terkait murid tersebut. Future atau penerapan ke depan. Untuk penerapan ke depan, jika menghadapi masalah yang mengandung dilema etika, saya akan lebih mengasah kemampuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian sehingga diperoleh keputusan yang terbaik dan berpihak pada murid. Kemudian finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang diperoleh dalam aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya dapat menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid dan rekan kerja di sekolah. Dengan menggunakan analisis pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil menjadi solusi terbaik karena melalui proses pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang matang. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Demikian tadi aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.